Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Saya yakin pun ada di antara kita malam ini dari pagi sampai sekarang belum pernah lihat bumi. Antum dah kala uyup, wadu hana dah kala uyup hana dah kala. Oh tidak samping dah Udih huku tak kaya tahu, samping tak kaya tahu, uwi tak kaya tahu, uliko tak kaya tahu, waduh jarang orang huyup, jarang orang padahal tanah tak gibloh dia urau, tapi jarang tahu. Allah menyuruh kita pakai mata melihatnya. Nadharun, pakai mata. Maka di antara melihat, memandang sesuatu yang dapat pahala, kata Nabi, di antaranya hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi pengajian kita malam yang mulia ini, mari coba kita ulang kaji beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pandangan-pandangan para ulama sebagai motivasi ibadah, motivasi kebaikan kepada kita sekalian, hingga menjadi orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Matan Hikam, beliau mengatakan bahawa al-kaunu kulluhu dhulmatun. Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahawa alam ini gelap. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Alam ini, kata beliau, gelap. Tidak nampak pohon, tidak nampak laut, tidak nampak gunung, tidak nampak fauna, tidak nampak flora, tidak nampak tumbuh-tumbuhan, tidak nampak binatang, tidak nampak bumi, tidak nampak langit, tidak nampak manusia. Kenapa tidak nampak? Gelap. Apa yang menyebabkan nampak? Sehingga nampak ada pohon, nampak ada hewan, nampak ada laut, nampak ada gunung, nampak ada air, ada langit, ada bumi, bahkan nampak kita. Apa sebabnya? Sebabnya karena Allah Azza wa Jalla menjadikan cahaya. Karena ada cahaya, nampaklah pohon. Karena ada cahaya, nampaklah gunung. Karena ada cahaya, nampaklah laut, nampaklah bumi, nampaklah langit. Karena adanya cahaya, nampaklah alam. Sebenarnya alam ini gelap. Kenapa gelap? Karena tidak ada cahaya. Kenapa nampak? Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan cahaya sehingga alam ini nampak. Tapi realitasnya menunjukkan bahawa cahaya ada, alam nampak, alam terang, cahaya juga Allah jadikan. Tapi kenapa tidak nampak? Mata buta, mata netra, mata kabur. Kalau mata buta, kalau mata netra, kalau mata kabur,
walaupun ada cahaya tetap tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Mata yang bermasalah. Karena yang kita lihat gunung, karena yang kita lihat air, yang kita lihat tanah, yang kita lihat tumbuh-tumbuhan, yang kita lihat binatang. Binatang ini fisik. Dan karena ini binatang fisik dan mata kita ini fisik, mata kepala kita ini hanya bisa melihat yang fisik-fisik. Sehingga mata ini hanya bisa memandang air, hanya bisa memandang laut, hanya bisa memandang gunung, tanah dan alam ini. Apa sebabnya? Allah jadikan cahaya, Allah jadikan mata. Gara-gara mata lalu ada cahaya, nampaklah alam ini. Sebenarnya alam ini gelap. Kalau hari ini cahaya Allah jadikan, tapi kenapa tidak nampak? Mata bermasalah. Maka apa yang diperbaiki? Mata yang perlu kita perbaiki. Supaya apa? Supaya bisa melihat. Menyaperleduh tanuk kalan, teh laut, teh gunung, teh mataurau, teh bak kayai, teh binatang, teh manuk, teh itik, teh drau, teh gop. Mata berterang. Bila kabur, pakai kacamata. Bila seandainya katarak, operasi katarak supaya nampak. Maka banyak ayat dalam Al-Quran, kalau seandainya melihat menggunakan mata kepala, Quran menggunakan istilah nadara yanduru. Nadara yanduru itu melihat dengan mata kepala. Di antara firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kalian tidak melihat dengan mata kalian bagaimana unta diciptakan? Lihat pakai mata. Bapak Ibu yang sudah pernah umrah, Bapak Ibu yang sudah pernah haji, Bapak Ibu yang pernah ke Timur Tengah, pernah melihat unta. Dengan apa disuruh lihat? Dengan mata. Kenapa harus lihat dengan mata? Kenapa harus unta? Karena memang proses penciptaan unta di antara makhluk Allah yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Disebut nama unta dalam Al-Quran sekitar 5 kali lebih kurang. Disebut dengan ungkapan ibil di antaranya dan juga dengan kata-kata yang lain. Disuruh lihat. Unta dengan kameng beda, unta dengan lemur beda, unta dengan kebu beda. Bahkan secara umum Allah meminta kepada kita untuk melihat dengan mata kepala kita ini semua binatang-binatang, karena di dalamnya mengandung ibarah pelajaran kepada kita manusia. Yukalan manuk, yukalan itik, manuk sebelah haki tengok ni, itik sebelah haki tengok ni, si krek tarik wadah tengok tirai dang sebelah haki. Pelajaran nadara, pakai mata. Lebih daripada 20 binatang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sebut gajah, Allah sebut unta, Allah sebut ular, Allah sebut laba-laba, Allah sebut semut, Allah sebut lalat, Allah sebut nyamuk, Allah sebut sapi, dan banyak yang lain Allah sebut. Untuk apa? Yanzuru, lihat pakai mata. Karena proses penciptaan mereka amat luar biasa. Cuma kalau dengan mata. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan, pakai mata lihatnya. Saya yakin Bapak di sini ada yang dari pagi sampai sekarang belum pernah lihat langit. Padahal langit ada ulai di tinggal tajangak waduh de. Tapi hantom pernah tahu
Padahal yu'u afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Mana ada arsitek di dunia ini yang bisa membuat sebuah bangunan tapi tidak ada tiangnya, tidak ada penyangganya, bisa? Enggak bisa. Masjid bisa berdiri kokoh, kubah di atas luar biasa besarnya. Apa sebabnya kok bisa kokoh bertahan? Ada tiang penyangga. Gedung bertingkat-tingkat, 5 tingkat, 7 tingkat, 8 tingkat, 9 tingkat, bertingkat-tingkat dibikin gedung oleh arsitek ulung di muka bumi ini. Apa sebabnya bisa bertahan bertahun-tahun? Karena penyangganya, karena pondasinya. Tapi lihat langit, ada pondasinya? Tidak. Ada tiangnya? Tidak. Ada penyangganya? Tidak. Buktinya, dari banyak dia pun tapi nuhat hantar mupuk dengan tamih langit mereka. Dan ini difirmankan Allah, allazi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit tanpa tiang. Kepah kata oleh Allah, hana tiang langitnya. Disuruh lihat pakai mata. Nadara. Kenapa harus lihat pakai mata? Karena langit itu benda fisik, unta itu benda fisik, lihatnya pakai mata fisik. Mata ulai. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Saya yakin pun ada di antara kita malam ini dari pagi sampai sekarang belum pernah lihat bumi. Hantam dah kala uyup. Watu hana dah kala, uyup hana dah kala. Ho tidak u samping dah umur sagai. Kudih huku sagai dah u samping sagai dah uwi sagai dah uliko sagai dah watu jarang urang uyup, jarang urang padahal tanah tak gibloh-gibloh dia urang, tapi jarang dah. Allah menyuruh kita pakai mata melihatnya. Nadharun pakai mata. Maka di antara melihat, memandang sesuatu yang dapat pahala, kata Nabi, di antaranya nadharul Ka'bah, melihat Ka'bah pakai mata dapat pahala. Banyak kurang Aceh hak rahung. Nah hak rahung. Tu hak rahung. Rahung ada Ka'bah nya merempak pahala walaupun tak puan ada baca mentang-mentang merempak pahala. Ada Kaabah, ada Kaabah, ada Kaabah yang merempok. Ada Kak ni, ada Kak na, ada Kak di yang merempok. Tapi ada Kaabah merempok. Nadharul Kaabah, memandang Kaabah dengan mata kepala. Nadharul mushaf, kalan mushaf merempok pahala. Kalan baca, kalan mentang. Makanya you kalan mentang hang pergi baca. Baik nak baca. Kalan mentang merempok pahala. Kalan merempok pahala. Maka kenal ada orang di rumah Quran kan baca. Gebulan jindra. Gebuat derak. But kalian mentang. Tabak kalian mentang kamu merempok pahala. Memandang mushaf dapat pahala, memandang dengan mata ulai tahu merempok pahala. Nadharul ulama, kalian ulama merempok pahala walaupun ada penghabar dari jauh tak gebi pahala. Timbul mahabbah cinta kita kepada ilmu. Tak ulamanya, tak ulama timbul mahabbah tanya cinta galak dekat ilmu. Gebi pahala. Kalian urung syik gebi pahala. Hana payah penghabar. Tahu kampung tak tegaknya tapi gaknya tetanya tapi merempok pahala. Tidak urina lakau merempok pahala. Bila kodra bila kogok. Lakogop ha merempok, lakodro. Tak merempok pahala. Nadharun yang kekun, memandang dengan mata. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, alam ini gelap. Yang membuat alam ini nampak karena ada cahaya. Yang membuat alam ini nampak karena ada mata. Dengan mata dia bisa melihat. Kalau seandainya ada alam cahaya sudah ada tapi kok tidak nampak, mata bermasalah, harus sering-sering ke doktor mata. Lalu apa kata beliau?
Alam ini sebenarnya tidak ada. Langit hana, bumau hana, laut hana, gunung hana, long hana, drone hana, mandum hana. Alamnya sebenarnya hana. Hana alamnya. Man puja kana? Gepuna li Allah. Gepujud li Allah. Gecipta li Allah. Kana. Lantas watatakalan alam yang kana gepujud li Allah, watatakalan na bakaya, watatakalan na laut, watatakalan na gunung. Na tingat dekat Allah. Watatakalan bak mamplam, na tingat dekat Allah. Watatakalan laut, na tingat dekat Allah. Watatakalan gunung, na tingat dekat Allah. Watatakalan langit bumau, drawatu, alam semesta, na tingat dekat Allah. Menyuhana tingat mata bermasalah. Mata tah yang bermasalah. Basirah, mata hati. Nyokonyo yang kebuka dalam Al-Quran. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak bisa melihat? Apakah kalian tidak melihat dengan mata batinmu? Nah, mata jet gekalan sesuatu yang fisik melalui mata kepala. Tapi ada mata yang bisa melihat sesuatu yang metafisik, yang abstrak, yang hendak tak kalah basirah hati. Menyenau rem, watai gekalan laut tua ke Tuhan, watai gekalan gunung tua ke Tuhan, watai gekalan manuk tua ke Tuhan, watai gekalan pangkat tua ke Tuhan, watai gekalan harta tua ke Tuhan. Masalahnya hatinya buta, basirahnya tidak hidup, nuraninya kabur. Sehingga hendak kekalan, yang dah kekalan bak kaya, yang dah kekalan laut sagai, yang dah gunung sagai, yang gedepu langit sagai, yang dah pantau bumau sagai, tua ke Tuhan. Pakon basirahnya tidak hidup. Dan ini harus diasah. Basirah kita nyonyo, ate kita nyonyo yang alam Al-Quran disebut dengan istilah kalbun, jamaknya kulubun, sadrun, jamaknya sudurun, disebut fuadun, afidatun, lubbun, hati. Tering takun ditanyo hati, nurani, kan hati organ. Karena hati terbagi dua. Ada hati organ namanya liver. Liver nyate organ gitu. Tapi nate nurani, nate nurani nyan kalbun, sadarun, lubbun, fuadun. Katanya wa tamadiyah kan ada kun. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi. Ate kan ate organ, ate nurani yang di dalamnya Allah lahirkan nur ilahiyah ke dalamnya sehingga bisa melihat kebenaran. Menyate organnya, menyuhana ate organ mate urung, menyuhana liver yang mate itu. Karena dia alat vital, tapi urung menyuhana nurani, hai mate itu. Maka ada orang tanya yang sakit hati dengan dah kemen cukup sakit hati kuka. Nyan putra yang sakit dia. Nurani perasaan kan nyan sakit, puliver kan nyan sakit. Menyaliver payah jawab doktor dalam. Tapi nurani sakit hodan aja. Gepegat ubat le para ulama le abah ubat. Ubat yang pun gepegat tazakur benar meratib. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini tazakur namanya, mengingat Allah. Cara ubat. Ia tuhnya tadabbur. Tak baca Quran, tak lop terjemahan, tak baca Quran, tak lop tafsir, tak baca Quran, tak dengar surah gurai, tak lop Al-Quran, tak baca asbabun nuzul, tak lop Al-Quran, tak kalan kiban makna-makna yang terkandung di dalam. Tak lop Al-Quran, kiban syarahan para ulama, kiban tafsir para ulama. Yang gegun, tadabbur. Pun tujuan, manga udip basirah danyo. Manga udip nurani danyo.
Iaitu hanya tafakur. Tafakur merenungi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang dilihat menggetarkan jiwanya. Alam apapun yang dipandang membuat dia ingat kepada Allah. Drawanu tanya na harta ke bilik Allah. Menyengan wap na harta nyan tua dekat Allah, nyan tanda basirah tanya bermasalah kepada Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena alam ini menjadi penghalang bagi dia untuk mengenal Allah. Mestinya alam ini menjadi alat untuk mengenal Allah. Inilah yang disebut dengan ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kenapa? Karena dirinya ini menjadi alat untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ini makhluk Allah. Muallaf banyak masuk Islam. Gara-gara dia seorang doktor lalu meneliti tentang jantung. Jantung saya teliti. Waktu kalan jantungnya Masya Allah luar biasa. Ji pompa darah sampai itamong darah laulai. Ji pompa darah itamong darah bangaki. 3 pompa darah ban sabuh badan itamong mandung. Terketuk hatinya. Tamong Islam. Wap gara-gara jantung menjadi alat baginya untuk mengenali Allah. Berarti nyan jet ke alat, jet ke instrumen untuk turi Allah. Naurung kadang gotnyan seorang penyelam watai ke selam saboh laut, saboh tempat, saboh keruang, saboh laut kudih dalam. Kadang-kadang kekala luar biasa keindahan Allah. Profesi gotnyan jet ke alat untuk turi Allah, mutamah takwa taat ke Allah. Sidrau ahli psikologi di kalan struktur kepribadian manusia. Rupanya bak manusia na akai, bak manusia na hati, bak manusia na ruh, na fisik, na jasad. Dipelajari oleh ahli psikologi, rupa-rupanya itu pun membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyan tanda bahawa hati gleh, basirahnya bagus. Tapi menyenai tanya tunggu hadirin yang Allah muliakan, watai tanya ahli di bidang katakanlah bidang kedokteran misalnya. Ahli di bagiannya. Ngangara ahli dengan yang dehkan Allah, tua kekuasaan Allah, tua keilmu Allah yang tinggal ke tahu ke draw aku. Draw ku ayu. Draw ku cara. Draw ku lebih. Menjadi penghalang pengetahuannya untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Petanda kepada Imam Ibnu Athaillah, basirahnya mati, basirahnya kabur, basirahnya buta, basirahnya netra. Jadi apapun yang kita lihat, maka kata Allah dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ingat Allah, Allah ingat kepadanya. Apa yang tak kalan payah ingat dengan Allah. Inilah yang diajarkan dalam agama. Apapun yang kita lihat, aktivitas apapun yang kita lakukan, mestinya kita ingat kepada Allah. Imam Nawawi tunggu. Imam Nawawi sampai ke pegat sebuah kitab, nan kitab Al-Azkar. Nan mentang ke Al-Azkar, isi di dalamnya kumpulan doa-doa, kumpulan zikir-zikir. Mulai daripada doa-doa semayang sampai doa-doa harian katanya. Doa pakai bajai, doa suhud bajai, doa tamau rumah, doa terbiak rumah, doa tamau masjid, doa terbiak dari masjid, doa tamau WC, doa terbiak dari WC. Mandung doa nak. Setiap aktivitas ada doanya. Menyanyian damai tunggu thang. Dia mengerik thang apa yang doa le tunggu imu. Kata ulah dah doa. Tip detik, tip buat nak sampai-sampai nak doa. Cuma tanya hantam dah doa, mudah berdapat di mandung. Tak pegah tu panjang dah doa malamnya. Hai Tuhan panjang teman dari bunga hantam tamu doa. Mangka panjang tu hijum doa. Hai tabut pilih jarau. Kan hai tabut le tanya Nabi biasa ngan doa. Maka kebesapat tu le dengku imum doa laut, doa darat mandum kena dalam. Pakai hantam tamu doa. Ni bayangkan menyetip peristiwa kegiatan yang tak buat mandum na doa. Apa doa? Mana ada apa ji kontrol mana ada ilong anak apa ji mana matu ji. Padahal kali ke pekat. Tanya hot dan jam tu. Tanya motor. Na doa. Tanya Honda na doa. Tamang masjid na doa.
Tapi nak doa, cuma hana tak pai doanya yang lega pai lewat ceh citok dua boh doa tagai. Doa makan tabo, Allahumma barik lana. Tabo tu doa buka puasa, Allahumma lakasumdu dua boh. Doa semaju tagai nak tak pai dia. Allahumma jabnibna syaitan dua dah kun. Tiga go dem karat. Allahumma barik lana yang ada apa? Allahumma lakasumtu minyana sabatu dhahabat dama'u wa batallatil uruqu wa sabatil ajru nyan kai mena ada apa? Lah yang ada apa? Doa tu baca nak ada apa? Doa lu ro pak kaca nak ada apa? Empat kaca ke pedu. Kemudian doa-doa dalam tabuh ini. Nak baca doa? Hana takkan doa dekat Allah ada takalan buah hidung tu. Jadi tanya takalan buah hidung draw ada ya? Amdeh dengan gara-gara buah hidung je ke alat tu ingat Allah. Rupa je dengan gara-gara buah hidungnya doa dekat Allah. Tak lagak hidung rok. Walaupun mu kan 60 tapi mentang mencung hai. Nyala ke kun. Ujub namanya. Kan sambang ujub. Bangga dengan puna bagnya bangga ro. Apa nak berapa gop zero aku. Hidung kemang zero ke mana. Punyung zero tegeluh ro lagak buat. Apa artinya? Rupanya kita jarang berdoa. Menyetapai kitab nyan al-azkar nyan tungku nyan jin tu nilop. Nilop ni apa itu? Apa? Segala macam nak doa. Ada miat lahir nak doa, melahirkan nak doa. Masya Allah doa-doa yang diajarkan. Untuk apa? Supaya setiap kegiatan yang kita lakukan mesti ingat Allah. Sehingga yang terjadi hari ini karena doa itu tidak kita hafal, aktivitas yang kita kerjakan melupakan diri kita kepada Allah. Pajan ingat ke Allah, watai kat rumah di jami. Tidak terbit, kadua lah. Yang mendek sampai-sampai ingat dekat Allah ke Allah. Pakai nyojek ke instrumen alat mendu. Pu yang takalan ingat dekat Allah. Nah doa kepada Imam Nawawi dalam Al-Azkar berdasarkan hadis-hadis sahih. Ada kalimat-kalimat zikir. Melihat sesuatu yang maha dahsyat, kalimatnya ingat Allah, subhanallah. Kalau yang gerhana itu kan luar biasa, maha dahsyat. Tapi waktu kalau yang gerhana kan ke gerhana tingat ke, kan ke gerhana kagum ke yang pugat gerhana, yang cipta gerhana, yang puji gerhana. Subhanallah, maha suci Allah, maha sempurna Allah. Kekalan laut, kekalan gunung, kan ke lautnya senang ke, kan ke gunungnya galak ke. Ingat ke kepada zat yang maha menciptakan gunung. Allahu Akbar. Melihat sesuatu yang ganjil-ganjil. Tak kala nak kameng dua buah muka, ganjil. Nak lemah dua buah muka, ganjil. Dua buah muka lemah kameng. Nya urang dua buah mukanya hana ganjil ka biasa. Nyo yang kameng dua buah muka, yang ganjil, sesuatu yang ganjil-ganjil. Tablo buah timon di Putung, tablo buah timon di Pajak Empress, buah timon Taiwan. Tapuau rumah dah cok sikin, hap taplah. Ban taplah dua, mutulih bak buah timon lafai Allah. Ganjil kan kau pernah tahu? Tiga go. Bak punyung anak banyak tiga go tak tahu na lafal Allah. Tahu ideh atu hawan na lafai Allah. Yang ganjil gitu. Karena kau tahu kalan yang ganjil-ganjilnya anak kita menak agaknya. Ada orang kan pedah tu menak tiga. Kan diingat ke Allah. Masya Allah. Pada saat dia mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Saat ia mendapatkan musibah sesuatu yang terjadi pada dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berjanji dia, jangan lupa besok datang ke rumah saya Bapak, insya-Allah. Insya-Allah. Hana kunjung, hana insya-Allah. Kenapa? Saat berjanji dia ingat kepada Allah. Pada saat melihat sesuatu yang ganjil dia ingat kepada Allah. Melihat sesuatu yang maha dahsyat dia ingat kepada Allah. Lihat sesuatu yang luar biasa dia ingat kepada Allah. Dapat nikmat ingat kepada Allah. Saat dia dapat musibah itu pun dia ingat kepada Allah. Artinya semua instrumen alam ini menjadi alat bagi dia untuk ingat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tak baca ayat-ayat Allah
dalam kitab-kitab tauhid wa 30 wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Kita dah baca rupanya di antara dalil-dalil yang dipegat dalam Al-Quran, dalil-dalil naqli, pertandaan Allah. Di antaranya pertandaan karena alam. Berarti alam ini menjadi alat bagi kita untuk mengenal Allah yang ditunjukkan, dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik sampai tunggu muno yang dia pegang. Watai kaya tu, baik sampai dua ke Tuhan yang tinggal di dro kaya. Watai carang baik sampai tanya tak urung carang tinggal di urungnya. Tinggal ke urung bicara. Iban tingkat kecerdasan manusia. Sampai ipugat saboh aplikasi pintar. Pu yang katanya yang juga. Puna ni AI. Mah bawa WA tanya yang bulat-bulatnya. Tam tak lagi. Pu yang tanya itu biar. Walaupun ipungut ketika kau. Tapi itu biar. Ia menunjukkan bahawa nyan hana haya lah mutak manusia. Flash disk hana hanya mampu merekam beberapa KB, hanya mampu merekam menyimpan beberapa MB saja, hanya mampu merekam memori di dalamnya sekitar beberapa GB saja. Tapi utak katanya mulai pon jamun yoh banyak tertingat tampai nuha orang mentang tingat. Mentang tinggal cik hai tunggu cina ceritakan cerita-cerita drone jamun utai jaga kampung ke bahan panen jamun kan jitro belengon ni aku puing ku hilang kula. Tingat ke mentang rayan. Menya flash disk karilah dan halat. Tapi ulai katanya nyolot. Bahkan di dalam kepala kita ini ada hipokampus namanya. Hipokampus itu adalah tempat merekam kosakata. Hipokampus, tempat merekam kosakata. Ubena kosakata yang na laulai tanya nyainan musimpan mandu. Ubena kosakata, diksi, kata-kata, kalimat semua terekam di situ. Dan hipokampus perempuan lebih besar daripada hipokampus laki-laki. Itulah sebabnya perempuan lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Karena le kosakata laulai ke. Itu kelebihan yang Allah berikan. Rupanya watatakalan orang masuk Islam itu beragam macam sebabnya. Ada orang masuk Islam bukan karena belajar Islam. Ada orang masuk Islam karena meneliti tentang jantung. Ada orang masuk Islam gara-gara meneliti tentang hati, gara-gara meneliti tentang ginjal, gara-gara meneliti tentang anatomi tubuh manusia. Tidak meneliti, teman dalam. Gedengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gedengar suara Kulaga, udah mai telah. Tiga kedengar tak mai telah. Mitanya tiuro dah dengar. Biasa mentah. Ni kan kamera. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Maka manfaatkanlah seluruh alam ini. Kalau seandainya pada saat kita melihat alam ini tapi kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda Bapak Ibu, hati kita bermasalah. Penglihatan batin kita bermasalah. Maka apa terjadi dalam surah Ar-Rum? Dalam surah Ar-Rum pada saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak nyata kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Banjir gara-gara manusia, longsor gara-gara manusia. Apa sebabnya? Bima kasabat, karena diusahakan oleh manusia. Maka ayat selanjutnya apa yang diajarkan Allah? Qul, katakanlah hai Muhammad, siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Hai Muhammad, berjalanlah engkau di muka bumi. Siru fil ardi, jelajahilah bumi. Lalu fanduru, lihatlah. Maka ada orang pejabat baiklah kadu mentau nak kerja ni turun tiga kau lapangan. Fanduru nu. Pat banjir nu. Pak jalannya hanapah ni. Baik kantor mentang. Pakat fanduru ke wajah-wajah. Baik duk teken, takai duk teken. Saja. Pantau. Kita yang punya jabatan. Data. Tak. Yo mai pak urung katin. Data. Fanduru takalan kiban kehidupan kau. Nyokon ni dia tak tajak belusukan ci tapi lah motor mewah tarik tengok teloi dalam tak pegah lagak atas jalan. Wah lagak mah motor lagak. Cik motor mau nak lagak.
Ngan tajak kadang-kadang jalan ladung dungkumnya motor-motor mewah nak terasa relah jalan. Jalan bang jenis jak tu. Jalan bang. Ngan 26 goi tepi gentut baru terus gede. Nyan nyambang gawat jalan. Jalan-jalan palain menanci. Bro je. Yang pula daerah Tangte dan jak-jak Tangte tiga kaji jak dari Brunei ke Tupat tu berutuh bro jalan. Nyan menyamotok gerbak tak? Nyan nak melhegai wow nan ambian tu. Tapi menyapu jabat ladum kadang. Karena motor mewah. Tak hana terasa je motor mewahnya. Tapi lagak ada jalan. Pakon hana fanduru hana kekalan. Watak takalan banjir, orang-orang yang punya basirah dia ingat kepada Allah. Rupanya ada orang-orang yang berbuat jahat di balik sana. Maka ilung nama siswa. Banjir dia minta sumbangan berjalan untuk membantu korban banjir. Bukan ilung mana? Jom provokasi. Sini. Kenapa kamu cari sumbangan di jalan? Untuk korban banjir Ustaz. Untuk kita bantu korban banjir. Sayang kita lihat korban banjir. Bagus. Kamu tahu enggak apa sebabnya itu banjir? Kenapa banjir? Oh, karena ada tebangan, ada pohon ditebang sembarangan ini itu macam-macam kayak begitu. Oh. Siapa yang mengizinkan itu tebang? Ya, pemerintah lah. Parti baik sumbangan kami tak. Pemerintah kademo. Supaya jangan mengeluarkan izin tambang sembarangan. Nya ni pula ada demo. Mamanya tiura saya banjir minta serkat. Sampai-sampai dah kubutnya sampai-sampai. Habis-habis banjir je. Berarti kamu ini termasuk orang yang senang adanya banjir tiap tahun. Siapa yang kamu demo? Pemerintah kamu demo. Kamu audiensi, kamu kasih masukan. Jangan ada penebangan liar. Utu-utun baik takau, belang-belang baik tak gelang betul. Mana kalian terpanjang jalan elak ni kalian kah? Di mana ni? Kabuton mandu betul. Belang karabe. Orang tu dia paju betul. So, ini yang perlu kita gambarkan. Ini Al-Quran bicara seperti itu untuk mengidentifikasi diri kita ini. Apakah hati kita ini masih hidup? Apakah basirah kita ini masih bercahaya? Apakah basirah kita ini masih terang? Kalau seandainya basirah kita ini masih terang, masih bercahaya, sungguh kita akan ingat Allah dalam waktu dimanapun kita berada. Kenapa? Karena semua kita jadikan instrumen ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanu nu carong, nanu nu malim. Kita yang legap, hai tunggu tak malim manu no. Yang kenyan cukup hek dah perbuat remok. Ku draw dengar. Amde kau ngikut cukup malim mana nak kah? Pucit drone ngan karunia Allah. Kagajuk ane lung malim, amanah Allah payah lung jaga. Nyolah tu banyak orang lupa dia kepada Allah. Yang dia ingat kehebatan dan kesombongan dirinya. Kalau ini yang terjadi pada diri kita, maka tanda basirah kita itu gelap. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam matan hikamnya yang ke-14. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.